Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Julius. Jadi video kali ini gue bakal bahas penting gak sih kita spooling and balancing, dan kapan sih waktu yang tepat untuk kita spooling and balancing. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share teman-teman kalian ya guys. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Nah, buat kalian yang belum tahu spooling and balancing itu apa sih? Jadi, itu tuh merupakan perawatan berkala pada kaki-kaki mobil kita ya guys ya. Dan itu sangat penting ya. Kenapa penting? Karena satu, kalau kita nyetir baik di jalan raya atau di jalan tol ya, kalau misalkan kita sekitar kecepatan 80-100 km, kita tuh nyetir kerasa goyang si setirnya itu, atau si mobilnya itu kerasa goyang ya. Nah, itu perlu di balancing ya. Sedangkan spooling itu adalah ketika misalkan kita menyetir di jalan tol ya guys ya. Karena kan kalau misalkan kita di jalan tol tuh lebih kerasa dibanding di jalan biasa. Karena apa? Kalau di jalan biasa itu banyak motor, banyak mobil, jadi kan si mobil kita tuh ada setir ke kiri, setir ke kanan ya, belok-belok kayak gitu. Emang kerasa di jalanan biasa juga, cuman lebih presisi ya, bisa kita bilang itu lebih akurat ya guys ya kalau di jalan tol. Kenapa? Karena kan kalau di jalan tol itu kita tuh nyetir tuh jalan tol tuh lurus ya, dan kita tuh bisa ngeliat ngerasain kalau posisi setir kita tuh belok-belok ya, lari ke kiri atau lari ke kanan. Kalau misalkan di jalan biasa, kita butuh jalan yang agak kosong dan lurus ya guys ya, supaya ngetes si setir kita tuh lurus atau enggak. Nah, kalau di jalan tol ya, kalau misalkan kalian ngerasain sistem ini kan kita harusnya di jam 3 dan jam 9 ya guys ya, itu harus rata. Dan kalau misalkan si posisi mobilnya lurus tapi setirnya ke kiri, atau posisi mobil lurus setirnya ke kanan, itu wajib di spooling ya. Dan kalau misalkan kita ngerasa kita tuh bawah tuh si setirnya udah lurus, tapi di tol tuh atau di jalanan biasa tuh si mobil tuh larinya tuh ke kiri atau lari ke kanan. Jadi saat kita nyetir lurus tuh bawaannya tuh dia tuh lari aja. Jadi kita tuh harus putar setir, nahan setir ya. Dan saat kita lepas setir, mobil tuh larinya ke kiri atau ke kanan ya, jadi nggak lurus ke depan ya. Dan itu tuh kalian wajib spooling ya. Dan saat kita parkir guys ya, kalau misalkan kita lihat kondisi si ban kita tuh di jalannya rata, tapi tuh bannya tuh nggak lurus seperti ini, ada miring seperti ini ya, ke kiri atau ke kanan ya, keluar atau ke dalam. Nah, itu wajib di spooling. Kenapa? Karena kalau misalkan kita biarkan, nanti makan bannya itu nggak rata guys. Jadi kalau misalkan kita jangka waktu 1 atau 2 tahun, nanti si bannya itu nggak rata makannya ya, jadi habis sebelah gitu. Dan itu tuh nggak baik ya guys ya, jadi nggak awet ke ban kita ya, dan itu juga nggak enak ya buat kita. Jadi kan miring seperti itu tuh nggak enak ya. Atau itu banyak guys, spooling itu ada in out ya, ada dia tuh jarak dari rodanya itu masuk atau keluar, terus dia tuh miring atau enggak, itu chamber dan lain-lain ya. Jadi kalian harus tahu ya guys ya, perbedaannya apa spooling and balancing. Jadi kalau misalkan kalian datang ke bengkel spooling and balancing, kalian harus tahu itu kalian tuh penyebabnya apa. Apa kalian itu ngerasa getar sistemnya, itu kalian harus balancing, atau kalian ngerasa sistemnya itu lari ke kiri atau ke kanan ya, atau si posisi bannya itu miring atau enggak. Nah, seperti itu ya guys ya. Jangan sampai kalau misalkan kita datang ke bengkel, iya aja spooling and balancing, padahal mobil kita tuh nggak kenapa-napa. Dan untuk spooling and balancing, kita tuh bisa melakukan perawatan rutin di 10.000 km sekali ya guys ya. Jadi setiap 10.000 km kita spooling and balancing. Nah, tapi buat kalian yang sering ganti velg, termasuk gue juga, pengalaman pribadi ya guys ya, gue si Olive ini kan suka ganti velg, itu tuh harus sering spooling and balancing. Karena kalau misalkan velg racing itu kan emang beda ya guys ya, jadi dari velg biasa. Jadi kita tuh settingannya tuh suka berubah-ubah ya guys. Dan belum lagi kalau misalkan kita ganti ban, itu kan kalau misalkan kita bannya tetap nih ya guys ya, kita pakai itu kan nanti lama-lama tuh menyesuaikan, si ban tuh menyesuaikan dengan settingan kita, kemudi kita. Sedangkan kalau misalkan kita sering gonta-ganti, itu tuh pasti settingnya itu berubah-ubah guys. Jadi udah nggak aneh sih kalau misalkan kalau kalian yang udah ganti-ganti velg, itu nanti spooling lagi. Sebenarnya itu udah nggak aneh, kecuali mobil kita itu udah sekali ganti velg, udah aja jangan digonta-ganti ya, itu aman ya guys ya. Jadi setiap 10.000 kita bisa spooling and balancing. Nah, jadi itu kemarin tepat 1 hari yang lalu ya, gue tuh habis ganti ban buat si Olive ya. Jadi tuh gue kan ban belakangnya itu udah banyak tambalan, dan itu tuh kemarin tuh udah gue lihat di TPMS itu tekanannya udah 15 PSI. Jadi itu gue ganti, karena kan nggak efektif juga ya kalau misalkan ban udah banyak tambalan, kita tambah lagi itu nggak bakal benar guys. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 5 tambalan, itu lebih baik kita ganti ya guys ya si bannya, supaya kita juga aman ya guys ya saat kita berkendara. Nah, kemarin tuh kan si posisi yang banyak tambalan itu kan di belah kiri.
Dan saat gue ganti, tadinya gue bukan di satu aja, dan pas gue udah sampai itu tuh gue tuh cek yang depan kiri itu juga udah agak gundul ya guys ya. Jadi sekalian gue ganti biar nggak repot, nggak bolak-balik. Jadi gue ganti yang depan kiri dan belakang kiri. Nah, karena si mobil gue tuh, si Olive tuh, dia tuh FWD front wheel drive. Jadi kalau lebih baik yang ban yang barunya itu ditaruh di depan. Kan penggerak depan ya guys ya. Jadi kita taruh di depan yang ban barunya. Jadi yang ban kanan depannya gue kebelakangkan. Dan buat kalian juga, kalau kalian punya mobil yang FWD, itu lebih baik kalau kalian ganti ban yang bagusnya itu ditaruh di depan. Dan kalau misalkan ban kita juga udah agak gundul, itu sebaiknya langsung diganti, jangan sampai nunggu sampai botak dulu, karena itu kan membahayakan kalau misalkan kita berkendara, apalagi kalau lagi hujan, kecepatan tinggi, ya di tol itu licin ya guys ya. Jadi nanti itu bahaya untuk keselamatan kita. Jadi kalau misalnya udah agak gundul, mending diganti aja. Dan kemarin setelah selesai ganti ban itu gua kan pulangnya gua coba itu karena udah sore juga, udah mau tutup, jadi gua cobain di jalan dan si setirnya itu agak miring ke kiri. Jadi hari ini gua mau spuring guys, sekaligus gua mau balancing, karena kemarin tuh sebenarnya gua dapat free balancing karena ganti ban dan free nitrogen juga. Tapi karena kemarin lagi pemadaman, jadi si mesin-mesinnya itu nggak bisa dipakai guys. Jadi hari ini gua rencana sekalian spuring, sekalian gua juga ambil free balancingnya juga untuk si Olive. Oke, yuk langsung kita jalan aja. Nah ini guys, gua posisi di tol ya guys ya. Nah ini kecepatan 100. Oke, kita lihat ya nih. Ini posisi jalan tuh lurus ya guys ya, tapi si setirnya miring ke kiri guys. Nah ini miring ke arah sini ya guys ya. Karena kan posisi lurus tuh ada di sini. Nah kalau misalkan kita lurusin ya guys ya, nih kita lurusin, dia tuh larinya ke kanan guys, langsung ke kanan gitu. Nah ini tuh kalau kalian yang ngalamin seperti ini tuh harus kalian spuring ya, supaya si ininya tuh rata ya guys ya, si setirnya itu jadi nggak lari ke kiri dan ke kanan begitu guys. Dan ini juga posisi ini kecepatan 100 ini tuh ininya tuh bergetar guys, si setirnya ini. Dan ini kita harus spuring dan balancing ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian yang ngalamin di kecepatan tinggi, sorry guys, ini kecepatan tinggi si ini atau bergetar, itu kalian harus balancing ya guys ya. Dan kalau misalkan ini kan 130 guys ya, kita lepas. Nah dia tuh emang stabil ya guys ya, dia nggak lari ke kiri ke kanan, tapi posisinya tuh ke sini guys. Oke, kita kalau misalkan lepas setir ya, kita lepas setir. Nah ini kita posisinya tuh segini guys. Jadi kita emang harus di spuring balancing ya guys ya. Oke, ini kalian kalau ada pertanyaan atau ada masukan, langsung kalian komennya di bawah ya guys ya. Karena kalau misalkan kita nggak spuring and balancing, kita tuh pasti ngerasa di tol tuh bener-bener nggak nyaman guys. Kita ini posisinya tuh udah setirnya bergetar ya, ya pokoknya nggak enak lah guys. Dan kalau kalian rem juga, ini bener-bener kerasa nih guys. Nah itu kelihatan nggak guys di kamera, ini goyang-goyang kayak gitu. Ini sebentar lagi kita mau sampai. Di depan ini gua ke Roda Kencana guys. Roda Kencana deket arah Padalarang guys, arah Kota Baru Parahyangan. Nah ini yang ini guys. Semoga nggak mati lampu lagi ya guys ya, karena kemarin pas sampai sini kita mati lampu. Oh enggak guys, itu udah nggak mati lampu. Oke, nah kita udah sampai. Dan ini kemarin gue dapet ini juga guys. Ini kemarin gue dapet voucher, karena ini kemarin kan gue ganti 2 kan si bannya. Ini gue dapet voucher apa nih? Oli galon. Terus dapat voucher juga nitrogen guys, 20.000. Terus kita dapat apa lagi nih? Spuring. Oh ini ada spuring. Kita ada diskon 25.000 guys. Nggak tahu nih harganya yang mana. Biasa di normal sih sekitar 200 ribuan guys. Itu untuk spuring. Di sini carbon clean. Ini nggak dijelasin buat mobil. Oh ini kayaknya ada tipe ABCD-nya ini buat tipe mobil. Terus dapat apa lagi nih? Servis AC dan servis rem. Ini worth it banget sih guys. Ini kita ganti di sini ya guys ya. Nah ini lagi kita balancing guys.
Oke guys, jadi ini agak sedikit complicated. Jadi tuh kemarin proses balancingnya tuh nggak bisa dilanjutin karena pas kemarin dicek si velg gua tuh udah ada peang ya guys ya di beberapa sisi. Jadi itu pas kemarin mau di balancing nggak bisa, itu harus di press dulu. Dan kemarin tuh langsung dari si tempat spoolingnya langsung gua bawa ke bengkel langganan gua. Dan pas gua bawa ke sana itu kan biayanya tuh sekitar 350.000 per velgnya, ditambah sama biaya finishing supaya si sampingnya tuh rapi lagi itu sekitar 550.000 per velgnya, dan dikali 4 kan sekitar 2.200.000 ya guys ya. Dan itu gue pikir daripada harus press dengan harga segitu, jadi gue tuh kemarin memutuskan untuk gue tuh ganti guys si velgnya. Dan kalau kalian mau tahu velg apa yang gue ganti, langsung aja klik di atas. Di situ gue udah bikin vlognya, gue udah ganti velg apa ya. Kalau misalnya kalian mau tahu, langsung aja cek di atas. Dan sekarang kita mau spooling guys, karena kan kemarin cuma dapat free balancing. Karena kan itu gue ganti satu set velg, empat-empatnya itu langsung free balancing. Dan sekarang kita mau spooling. Oke, yuk kita langsung lanjut aja. Ini kita bentar lagi mau nyampe guys. Sudah dekat. Nah ini mana ya? Bentar. Oh ini udah nyampe guys. Ini tempat favorit gua guys. Jadi udah beberapa kali spooling kesini tuh enak. Hasilnya tuh maksimal ya daripada yang lain. Jadi gue sih selalu kesini. Jadi memuaskan gitu guys. Fungsi dari spooling sama balancing itu sendiri detailnya gimana sih? Spooling itu satu buat ngecek kaki-kaki ya, kaki-kakinya dicek itu, kalau bagus bisa lanjut spooling. Spooling itu fungsinya buat ngelurusin setir, bahan biar awet ya, dipakainya lebih nyaman lah. Kalau miring-miring ke kiri atau ke kanan gitu ya? Ya iya itu. Terus kalau balancing itu buat putaran roda ini part-partnya itu ya. Tapi biasanya di balancing tuh yang depan aja atau yang belakang? Minimal dua depan aja? Iya minimal ya, kalau bagusnya partnya. Nah itu fungsinya biar nggak ada getaran dia di bawah 100 ya, 800 sampai 100 ya, iya gitu. Jadi kalau kerasa getar ya, baru itu balancing. Nah, terus kalau kecepatan tinggi di atas 100 itu finish balan namanya. Oh itu ada lagi? Finish balan, tapi di sini nggak ada ya. Oh, itu rasanya gimana? Getar atau? Ya getar sama. Oh getar juga sama? Tapi di atas 100 ya. Di atas 100? Iya, tapi itu banyak atau enggak? Banyak apanya? Yang apa tadi, finish balan gitu? Ya kalau finish balan itu, makanya di atas 100 ya, nambahnya itu paling kecil, nambah timahnya paling 5 gram gitu. Oh iya. Kalau yang di bawah itu ya banyak kan. Kayak 1 gram, satu itu teh 1 gram, 0,9 gram. Satu itu biasanya 0,5. Oh ada 0,5 dan 0,9. Jadi ini kemarin gue udah balancing guys, kan kita udah ganti velg empat-empatnya dan itu udah free balancing. Jadi sekarang kita cuman spooling aja guys, cuman ngelurusin sini aja, karena larinya tuh dia kita posisi lurus, larinya tuh ke kiri guys. Ini tuh kenapa gue seneng banget kesini, tempat favorit gue, karena di sini tuh enak guys. Kalau kita ada komplain ya, sekitar 5 hari, ini kan maksimal dikasih jangka waktu 1 minggu si garansinya. Tapi kalau misalkan kita udah lewat seminggu juga, kalau misalkan kita ada masih nggak enak atau apa, kita bisa bawa ke sini. Dan mekaniknya pun mereka tuh welcome gitu guys. Jadi kalau misalkan kita ada keluhan-keluhan tuh, mereka langsung cepet. Kalau pengalaman gue ya guys ya, ini gue nggak ngejelekin di beberapa tempat yang lain, pas gue spooling, balancing, itu tuh kalau misalkan ada ke kiri atau ke kanan, si mekaniknya tuh cuma bilang emang seperti itu. Jadi kan kita sebagai konsumen tuh nggak puas ya guys ya, karena kan kita mau spooling tuh supaya kita dapetin hasil yang maksimal. Jadi kalau misalkan kesini tuh gue tuh udah ada mungkin sekitar berapa ya, 3 atau 4 kali lah gue udah kesini tuh udah enak guys. Jadi bawahnya tuh kalau misalkan ke situ ya udah nyaman aja gitu guys. Ya kalian kalau misalkan mau coba kesini, ini tuh lokasinya di Kebon Jukut, di sebelahnya railway. Jadi kalau misalkan kalian sambil nunggu bisa ke railway, dan ini kalian pakai map aja ke sini karena susah juga ya guys jelasinnya. Ketik ini tuh namanya Selamat apa ya? Oh ini guys. Jadi kalau misalkan kalian berminat bisa langsung ke sini aja guys. Ini biasa kalau weekend tuh penuh guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ke sini, kalau misalkan weekday itu lebih nyaman aja. Kalau misalkan weekend ya lebih penuh guys. Dan ini hari Sabtu, kebetulan hari ini tuh agak sepi. Jadi
enak langsung dikerjain. Biasanya kita nungguin 1 atau 2 gitu guys. Boleh dijelasin ini fungsi-fungsinya apa-apa aja? Boleh. Yang ini tuh keluar masuk roda, kalau camber kemiringan. Ini buat roda belakang. Supaya ini ya nggak makan bannya rata. Ya, nggak makan dalam atau luar. Makanya ini presisi, merah bukan yang jelek, masih masuk toleransi. Jadinya soalnya minus 1 derajat. Ya. Ini yang belakang, ini yang depan. Yang depan. Depan udah normal, presisinya udah sip, masuk toleransi. Ya, terus ini caster maju mundur roda, oke. Sama ini tegak lurus roda. Sama ini walaupun rata enggaknya gitu. Iya, tapi masih dalam kondisi toleransi. Satu, yang kedua selisihnya nggak terlalu jauh. Oh, selisihnya itu harus berapa sih, Pak? Ya, selisihnya maksimalnya gitu. Minimal itu 30 itu. 30 minus. Selisihnya minus 30. Oh, minus 30. Iya. Oh, dari minus 1 30 set. Oh, minus 0,30 derajat. Oh, iya 0,30. Nah, ini kan selisihnya sedikit-sedikit kan. Iya. Tapi itu nggak 0 tuh nggak apa-apa? Oh enggak, memang nggak harus 0 itu nilai itu ya. Ya berarti masuk batas toleransi. Ya, ya ini masih toleransi lah. Kalau Senin ini 1, sekian, ini 0, sekian udah jauh kan selisihnya. Ya. Itu udah ada kelainan sebutnya. Kali ini masih oke lah. Oke guys, yuk kita langsung coba aja. Ini udah beres. Kita tinggal cek aja. Kita keliling dan si Mas juga ikut. Jadi kita sama-sama ngeliat. Oke, yuk langsung aja. Kalau kita nganalisa dengan keadaan pelan, si penggerak depan itu nggak akan beraturan ke setir. Nah, gitu. Jadi Makanya harus... makanya kayak di tol, kenapa di tol kerasa banget ya karena dia. Nah itu kalau ada gangguannya itu kayak gitu. Iya, ini kalau di sekian tadi di 40 sekian di tancap gas ngantung, itu kemungkinan nanti di kecepatan 120 sama. Iya, sama. Nyampe ini juga sampai 160 juga. Iya. Tapi sih ini udah sip ini. Masih ada sedikit kan? Ini masih ada sedikit. Miring kemana? Si setirnya miring sih enggak, cuman posisi setirnya tuh enggak posisi lurus gitu. Bisa di setel aja? Bisa. Ya udah nggak lagi kemana-mana dia. Ini tadi karena posisinya sebenarnya udah lurus, cuman karena si posisi setirnya itu belum benar-benar 100% rata, jadi kita setting ulang guys. Oke. Ini tuh enaknya kalau di tempat ini tuh bisa kayak gini. Jadi kita kalau misalkan ada ngerasa belum cocok apa, itu tuh bisa. Sedangkan kalau misalkan kita di tempat-tempat lain tuh nggak bisa nyoba kayak gitu, itu nggak bisa guys. Jadi lebih ya ini tuh merupakan satu keunggulan yang menurut gua tuh nyaman banget gitu guys di sini. Di sini juga ada ruang tunggunya guys. Ini ruang tunggunya juga nyaman ya guys ya. Oke, kita sambil nunggu cooling kita bisa nunggu di sini. Oke guys, ini kita udah beres, harganya 220.000. Ini untuk spoolingnya aja. Ini karena kan kemarin udah di balancing. Kalau misalkan mau balancing nambahin 25.000 per ban, berarti dari 220 ditambah 100.000 4 ban, jadi 320.000. Oke, kalau misalkan untuk dari range harga itu menurut gue ya guys ya, kalau misalkan di tempat-tempat lain mungkin ada yang lebih murah ya guys ya dibanding di sini. Tapi di sini tuh pengalaman gua tuh memuaskan guys di sini. Jadi kita lebih ngeluarin uang lebih sedikit tapi lebih puas gitu guys. Nah, tapi itu tergantung kalian. Kalau misalkan kalian lebih ada tempat rekomendasi yang lebih bagus atau lebih maksimal lebih gimana, langsung komennya di bawah. Oke guys, kita mau coba lagi guys ya. Tadi udah di setting ulang, agak ke kiri sedikit, dan ini kita cobain lagi guys. Oke, harus cari yang agak ini agak kosong. Nah, ini penuh tempatnya guys, kan banyak mobil, jadi nggak bisa gaspol. Jadi sebenarnya kalau misalkan di jalan kayak gini juga udah mulai kerasa sih guys. Ini kalau dia lurus tuh, nah ini kan kalau misalkan si posisi setirnya tuh dilurusin ya guys ya. Nah ini posisinya tuh ke sini. Cuman kan mungkin kalau misalkan di kamera tuh belum begitu kelihatan karena posisi jalan itu belok-belok, jadi mungkin agak susah guys. Jadi kita coba cari yang ini ya guys ya, kita coba cari yang lurus.
Nah ini kita udah dapat jalan lurus guys, tapi agak padat ya. Jadi ini kita coba di sini ya. Nah dia sih udah lurus guys. Oke, dia udah lurus dan dia nggak lari ke kiri atau ke kanan. Tinggal kita cari jalan kosong supaya bisa di atas 40 tadi ya. Nah, saya nggak lari guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share teman-teman kalian ya guys ya. Dan kalian juga aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.